warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten untuk kita semua. Perkenalkan, saya Intan Wahyuningsih, mahasiswa kebidanan Sarjana Terapan Universitas Asia Yogyakarta. Video kali ini merupakan salah satu tugas pelaksanaan Reteaching tahun ajar 2019-2020. Kali ini dalam pelaksanaan Reteaching saya dibimbing oleh Ibu Lulu Husnul Dwiasti, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah beberapa soal mengenai asuhan kebidanan neonatus yang mungkin kerap kita temui saat pelaksanaan ujian. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya membaca doa sebelum belajar sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jika sudah, kita masuk pada soal pertama. Seorang perempuan datang ke puskesmas dengan membawa bayinya umur 4 bulan untuk imunisasi polio. Ibu mengatakan bayinya sedang batuk pilek, 2 hari yang lalu diare, punya riwayat kejang epilepsi. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, nadi 100 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, berat badan 5.300 gram. Kontraindikasi pada pemberian imunisasi polio IPV berdasarkan kasus tersebut adalah... Baik, kita jawab bersama. Lanjut pada soal yang pertama. Di soal pertama itu ada 5 pilihan ganda, yang A. riwayat kejang epilepsi, B. sulit menyusu, C. batuk pilek, D. demam, dan E. diare. Kemudian manakah jawaban yang benar? Kita ulas, kita bahas bersama. Jadi menurut Atika 2010 dijelaskan bahwa kontraindikasi pemberian imunisasi polio yaitu tidak dapat diberikan kepada anak yang menderita penyakit akut HIV/AIDS, seperti HIV/AIDS yang menyebabkan daya tahan tubuhnya rendah, kemudian demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. Kemudian menurut dokter disampaikan dalam laman Halodoc 2018 dijelaskan bahwa ketika anak tersebut mengidap suatu penyakit atau demam tinggi misalnya di atas 38 derajat Celcius, itu lebih baik untuk ditunda pemberian imunisasinya. Ditunda sekitar 1-2 minggu atau sampai kondisi anak sudah membaik dan demamnya sudah turun. Apa akibatnya jika anak sakit tetap diberikan imunisasi? Maka ketika vaksin diberikan pada anak yang sakit dapat menyebabkan vaksin tersebut tidak optimal dalam meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian tidak dapat terserap baik oleh tubuh. Kemudian suntikan atau imunisasi saat anak sakit mungkin hanya akan menambah rasa sakit dan nyeri badannya. Ketika anak sakit itu kan badannya lebih sensitif terhadap sentuhan. Kemudian jika tetap diberikan suntikan imunisasi akan menambah nyeri dalam tubuhnya, kemudian jadi tambah rewel, bukannya malah meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin malah menghambat proses pemulihan. Jadi lebih baik untuk ditunda terlebih dahulu sampai kondisi anak sudah membaik. Tetapi jika anak hanya mengalami batuk pilek yang tidak sampai menyebabkan anak tidak mau makan, kemudian tidur terus, kemudian gelisah, rewel, hanya batuk pilek saja, mungkin masih bisa untuk diberikan imunisasi polio. Sesuai syarat dari Atika 2010 itu tidak mengalami penyakit akut, tidak mengalami daya tahan tubuh rendah, dan tidak mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. Jadi masih aman untuk diberikan imunisasi polio. Seorang ibu membawa bayi perempuan umur 4 bulan ke puskesmas untuk diimunisasi polio. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan keadaan umum baik, nadi 100 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, berat badan 5.300 gram. Kemudian bidan memberikan imunisasi polio IPV pada bayi tersebut. Berapakah dosis pemberian imunisasi polio IPV berdasarkan kasus tersebut? A. 0,05 mili, B. 0,5 mili, C. 0,1 mili, D. 1 mili, dan E. 2 mili. Baik, kita bahas bersama. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua. Di soal yang kedua itu kita akan membahas tentang dosis pemberian imunisasi polio. Di pilihan gandanya yaitu A 0,05 mili, B 0,5 mili, C 0,1 mili, D 1 mili, dan E 2 mili. Manakah pilihan jawaban yang benar? Baik, kita bahas bersama. Jadi menurut Kuntarti 2014 dijelaskan bahwa sebelum kita melakukan pemberian obat kepada pasien, kita cek terlebih dahulu 6 benar, yaitu tepat pasien, tepat waktu pemberian, tepat dosis pemberian, tepat cara pemberian, tepat dokumentasi, dan tepat obat yang akan diberikan. Jadi salah satunya tadi dijelaskan adalah tepat dosis pemberian. Hal ini sesuai dengan penjelasan Rohanawati 2014 dalam buku praktikum
dalam buku Praktikum Asuhan Kebidanan Neonatus dijelaskan bahwa sebelum kita melakukan memberikan obat kepada pasien maupun dalam menyiapkan obat, kita cek terlebih dahulu benar. Salah satunya tadi adalah tepat dosis pemberian. Nah, untuk dosis pemberian imunisasi polio dapat kita lihat di vial imunisasi polio. Di vial polio itu di bagian belakang ada tertera 0,5 mili. Jadi pemberiannya adalah 0,5 mili. Di situ juga tertera bagaimana cara pemberiannya. Untuk cara pemberiannya bisa apakah IV, IM ataupun IC. Jadi di situ sudah tertera. Nah, untuk dosis pemberiannya tadi adalah 0,5 mili. Tapi ketika kita mengambil obatnya atau mengambil obatnya dengan sepet itu tidak pas 0,5 mili. Jadi kita ambil 0,6 mili. Jadi ketika kita mengambil obat dalam vial tersebut pasti ada udara yang masuk, udara yang ikut. Jadi untuk mengeluarkan udara tersebut kita perlu membuang sedikit dosisnya. Tadi kan sudah diambil 0,6 mili. Jadi ketika kita membuang udara itu tidak mengurangi dosis yang akan diberikan kepada pasien tersebut, kepada anak tersebut. Jadi tetap 0,5 mili. Jadi jawabannya adalah B, 0,5 mili. Ketiga, seorang ibu membawa bayi perempuannya umur 6 bulan ke puskesmas untuk imunisasi polio. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum baik, nadi 100 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, suhu 36,5 dan berat 5.900 gram. Kemudian bidan memberikan imunisasi IPV. Berdasarkan kasus tersebut, di manakah letak injeksi imunisasi polio? A. Sepertiga tengah bagian atas paha luar. B. Sepertiga tengah bagian atas lengan kiri. C. Sepertiga tengah bagian bawah paha luar. D. Sepertiga tengah bagian atas lengan kanan. E. Sepertiga tengah bagian atas bokong kanan. Manakah jawaban yang benar dari keempat pilihan tersebut? Baik, kita lanjut pada soal ketiga, yaitu akan membahas mengenai lokasi penyuntikan imunisasi polio. Di pilihan gandanya ada 5. Yang pertama, A. Sepertiga tengah bagian atas paha luar. B. Sepertiga tengah bagian atas lengan kiri. C. Sepertiga tengah bagian bawah paha luar. D. Sepertiga tengah bagian atas lengan kanan. E. Sepertiga tengah bagian atas bokong kanan. Dari kelima pilihan tersebut, manakah jawaban yang benar? Menurut Hadi Nenggoro 2011 dijelaskan bahwa paha adalah bagian yang mempunyai lebih banyak otot dan sedikit pembuluh darah besar. Jadi aman untuk diberikan imunisasi atau diberikan injeksi obat pada bagian tersebut. Nah, untuk injeksinya adalah jika diberikan kepada otot, maka injeksinya adalah IM, intramuskular, intra ke dalam, muskular otot, jadi ke dalam otot. Nah, obat yang disuntikkan ke otot itu lebih cepat diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Untuk penyuntikan IM itu lebih baik jika dibandingkan dengan SC. Jadi pemberian secara IM itu lebih cepat diabsorpsi dalam tubuh. Kemudian untuk lokasi penyuntikannya mau paha kanan atau paha kiri itu disesuaikan, tapi ketika dari awal sudah diberikan imunisasi pada paha kiri, maka diberikan imunisasi seterusnya pada paha kiri. Dan untuk paha kiri tidak bisa diberikan imunisasi dengan dua jenis yang berbeda. Jadi ketika anak melakukan imunisasi, biasanya imunisasi polio akan dibarengi dengan DPT. Jadi ketika imunisasi polio diberikan di paha kiri, maka untuk paha kanan adalah imunisasi DPT. Jadi jawabannya adalah sepertiga tengah bagian atas paha luar. Jadi di bagian paha, di bagian luarnya, bukan di bagian dalamnya. Jadi disuntikkan di bagian luar, di sepertiga paha bagian atas yang paha luar, seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Pada soal keempat, seorang ibu membawa bayi perempuannya umur 6 bulan ke puskesmas untuk imunisasi polio. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, nadi 100 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, suhu 36,5 dan berat 5.900 gram. Bagaimana cara pemberian imunisasi polio berdasarkan kasus tersebut? Baik, kita lanjut pada soal keempat yang akan membahas tentang cara pemberian imunisasi polio. Jadi untuk pemberian imunisasi polio itu ada 5 pilihan. Yang pertama intramuskular, B intrakutan, C subkutan, D intravena, dan E peroral. Baik, kita bahas bersama. Menurut buku Panduan Praktikum Asuhan Kebidanan Neonatus milik Rohanawati 2014 dijelaskan bagaimana tentang
Cara pemberian imunisasi polio bisa kita lihat di bagian vial, yaitu sudah ada tertera dosis pemberian yaitu 0,5 mili. Kemudian cara pemberiannya secara IM, intramuskular, ke dalam otot. Jadi injeksi IM dimasukkannya obat ke dalam otot. Otot mempunyai laju penyerapan obat yang lebih cepat karena di bagian tersebut ada pembuluh darah namun sedikit syaraf dan sedikit pembuluh darah besar, sehingga aman untuk disuntikan di bagian otot. Nah, untuk pemberian obat imunisasi polio itu disuntikan secara IM di bagian paha atas bagian luar, sepertiga paha atas bagian luar. Disuntikannya secara IM karena di bagian tersebut aman karena sedikit saraf dan sedikit pembuluh darah besar, sehingga mengurangi resiko obat tersebut masuk ke dalam pembuluh darah vena yang akan menyebabkan resiko seperti itu. Jadi pemberiannya adalah secara IM, yaitu intramuskular, untuk pemberian imunisasi polio. Kemudian soal kelima, seorang ibu membawa bayi perempuannya umur 2 bulan ke puskesmas untuk imunisasi. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum baik, nadi 100 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, suhu 36,5. Kemudian dari KMS baru mendapatkan HB0 dan polio 0. Apa jenis imunisasinya? Baik, kita lanjut pada soal kelima. Soal kelima ini kita akan membahas mengenai jadwal imunisasi. Sesuai dengan kasus sebelumnya dijelaskan bahwa anak usia 2 bulan baru mendapatkan imunisasi HB0 dan polio 0 saat lahir. Nah, untuk pilihan gandanya yaitu A. polio 1, B. DPT1, C. polio 2, D. DPT2, dan E. BCG. Nah, menurut BUMN 2014 dijelaskan bahwa untuk imunisasi BCG itu rentang waktu 1-2 bulan. Ketika anak tersebut belum mendapatkan imunisasi BCG pada usia 2 bulan, maka dapat langsung diberikan tanpa perlu dilakukan uji tuberkulin terlebih dahulu. Tetapi ketika anak tersebut usia 2 bulan lebih atau bahkan sudah 3 bulan, maka perlu dilakukan uji tuberkulin. Jadi uji tuberkulin ini untuk mengetahui apakah anak tersebut sudah terpapar TBC atau belum. Jadi ketika uji tuberkulin hasilnya negatif, maka bisa diberikan imunisasi BCG. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. BCG. Pada kesempatan video kali ini, kita telah membahas beberapa soal asuhan kebidanan neonatus, terkhususnya pada pemberian imunisasi. Soal ini mungkin pernah teman-teman temui saat pelaksanaan ujian maupun latihan simulasi soal. Setelah ini, silahkan teman-teman berlatih soal lain sesuai siklus kehidupan perempuan, terlebih pada soal berbentuk kasus, untuk melatih agar lebih jeli dan memahami dalam menjawab soal-soal. Di akhir video akan saya tampilkan bagaimana cara pemberian imunisasi IPV. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampai kita pada akhir video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton video pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.